Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya seorang guru matematika di SMP Quranic Science Boarding School Al-Kautsar 561. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung Tabung yang sudah saya implementasikan beserta peserta didik saya, yaitu kelas 9 Fatimah tahun ajaran 2022-2023. Sekolah kami sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, salah satunya yaitu dengan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Sebagai guru matematika, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, yaitu diferensiasi konten. Pada pembelajaran kali ini, saya mengkreasikan pembelajaran saya sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pada siswa yang memiliki gaya belajar visual dan auditori, saya menampilkan video dan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya mengajak siswa mengeksplor benda di lingkungan sekitar dan membuat tabung sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu saya mengkombinasikan dengan ice breaking dan game interaktif supaya siswa lebih gembira lagi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Seluruh siswa dapat menuangkan hasil karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, cerita, dan presentasi di depan umum sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka saya mengawalinya dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar dari siswa dengan menggunakan FARC dan wawancara siswa. FARC digunakan untuk menguji gaya belajar siswa, apakah siswa itu termasuk ke visual, auditory, reading or writing, dan kinestetik. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa di kelas 9 Fatimah terdapat 31,82% memiliki preferensi belajar visual, 36,36% memiliki preferensi auditori, dan 31,82% memiliki preferensi belajar kinestetik. Demikianlah penjelasan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Agar lebih jelasnya, yuk simak pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, tubuhku fresh. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh KM-nya. Sebelum mulai kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. QSBS, Hafiz, cerdas, dan mampu memimpin. Luar biasa ya. Baik, sebelumnya hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Saci. Kenapa Saci? Sakit. Oh ya, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ada yang masih ingat apa itu kesebangunan? Saya tahu, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau kesebangunan itu sisi-sisi yang bersesuaian itu sama sebanding, dan Ya. untuk sudut-sudutnya itu yang bersesuaian itu sama besar. Oke, tepuk tangan, luar biasa ya. Oke, kemudian selanjutnya ada yang tahu apa itu kekongruenan? Ya, silakan Zahrin. Kekongruenan itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Iya, bentuk dan ukurannya sama. Oke, baik, tepuk tangan. Nah, ada yang masih ingat kesepakatan kelas di pembelajaran matematika? Ya, silakan. Aktif ketika dalam kelas, Ya. angkat tangan jika ada pertanyaan.
dan izin ketika ada keperluan. Oke, luar biasa ya, tepuk tangan. Masih ingat ternyata ya. Sekarang kita akan belajar tentang tabung, tetapi sebelum kita lebih lanjut, ada materi prasyarat yang harus dikuasai oleh kalian terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, kalian harus menguasai luas persegi panjang. Ada yang tahu cara mencari luas persegi panjang, rumusnya apa? Saya, Pak. Ya, silakan Esa. Cara mencari luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Oke, betul ya, tepuk tangan. Ada tujuan pembelajaran kali ini yang harus dikuasai oleh kalian semuanya ya. Yang pertama, kalian harus mengetahui definisi dari tabung. Kemudian yang kedua, kalian harus mengetahui ciri-ciri tabung. Tiga, kalian harus mengetahui unsur-unsur tabung. Yang selanjutnya, luas permukaan tabung. Dan yang terakhir, kalian harus menguasai volume tabung, harus bisa menentukan volume tabung ya. Baik. Nah, kemudian selain tujuan pembelajarannya juga ada manfaat kita mempelajari tabung. Ada yang tahu manfaatnya apa? Tidak. Baik. Manfaat mempelajari tabung itu kita bisa mengetahui volume air di dalam sebuah wadah. Ya, kemudian yang kedua kita bisa menentukan luas permukaan jika kita mau membuat tabung. Baik, nah kembali lagi mengenai tabung. Ada yang tahu apa itu tabung? Ya, silakan. Jadi tabung itu bangunan ruang yang memiliki dua lingkaran yang dibatasi oleh persegi panjang sebagai sisi lengkung atau juga sebagai sisi tabung. Ya, betul sekali, tepat. Oke, tepuk tangan. Konsentrasi dimulai. Ya, selanjutnya ada yang tahu nggak ciri-ciri tabung itu apa? Tidak ada ya. Baik, tolong didengarkan ya. Ciri-ciri tabung: 2 jumlah rusuknya, 3 buah sisinya, alas, tutup, dan selimut. Sisi alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, tinggi tabung, jarak alas dan tutup. Oke. Kemarin kita sudah mengidentifikasi kebutuhan belajar kalian dan Bapak juga sudah mewawancara kalian ya. Nah, jadi sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ya. Silakan mulai berkelompok. Alhamdulillah sudah berkelompok, ada kelompok visual, kemudian ada kelompok auditori, kemudian yang itu kelompok kinestetik ya. Baik, nah semuanya kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Nah sekarang disatuin ya, kelompok ini dulu ya. Oke, 3, 3, 1. Oke, bagus ya. Kemudian kelompok ini ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Yang ini ya. Oke, ini 2, 3, 1. Oke, bagus, tepuk tangan, luar biasa ya. Oke, nah selanjutnya Bapak akan menampilkan dulu tayangan video motivasi ya. Silahkan disimak oleh semuanya. Baik, dari tampilan video barusan ya yang sudah disampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, ada tidak dari video yang sudah disampaikan barusan? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari anak guru tadi kita tuh belajar bahwa jangan pantang menyerah meskipun udah gagal sekali. Itu tuh jangan membuat kita tuh menyerah, harusnya terus mencoba. Belajar tabung, harus semangat.
Oke, baik, luar biasa ya. Tepuk tangan. Ada lagi? Ya, silakan Ayesa. Kita tidak boleh takut atas sesuatu yang belum terjadi sama diri kita. Terus kita juga harus berani menghadapi sesuatu yang baru gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Hebat-hebat jawabannya ya. Luar biasa. Untuk kelompok visual, Bapak akan memberikan gambar-gambar ya yang sudah Bapak siapkan. Kemudian di sini juga ada cerita ya, ada cerita gambarnya menarik sini di dalamnya itu. Silakan dilihat ya oleh kalian. Ini silakan dibagikan gambar-gambarnya, silakan dipelajari ya. Nah, udah kebagian semuanya? Oke, baik. Nah, kemudian selain itu juga, nah di sini ada cerita ya, cerita. Di sini ada cerita mengenai bagaimana rumus tabung itu ya, cara menentukan rumus tabung itu ya. Silakan. Ya, boleh kalau tidak cukup satu untuk berdua boleh ya. Nih, ada yang belum kebagian? Silakan. Oke, dari yang sudah diberikan, apakah ada yang bisa menyampaikan bagaimana itu tabung, kemudian unsur-unsurnya seperti apa? Silakan. Ya, ternyata tabung itu banyak pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Seperti buat apa aja tuh? Jadi kaleng, contohnya jadi kaleng, jadi dari bentuk lilin. Bentuk lilin, kaleng. Ya, yang lainnya ada yang bisa menyampaikan? Contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari? Botol minum ya. Oke, bagus. Kemudian ada lagi nggak yang mau menyampaikan dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang sudah diberikan? Ada lagi? Cukup? Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Jadi kalau buat bangun tabung volumenya apa? Oh, volumenya. Ada yang tahu volume tabung itu apa di sini? Ayo, tadi ada yang memegang itu materi yang sudah Bapak berikan. Ada yang tahu? Nah, ini coba dibaca. Volume tabung apa rumusnya? Volume tabung Ya. V dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, V dikali R kuadrat dikali tinggi ya. Oke. Nilai V-nya tahu nggak? V, nilai V. Nilai V itu ya, silakan. 22/7 atau 3,14. Tepuk tangan ya, luar biasa. Baik. Nah, kemudian selanjutnya Bapak punya lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok auditori, nah Bapak sudah menyimpan video di masing-masing laptop ya. Di sana ada di tab juga Bapak sudah menyimpan. Silahkan dibuka videonya. Silahkan. Dari video yang sudah kalian simak, ada yang mau menyampaikan apa saja yang kalian peroleh? Silakan. Unsur-unsur tabung apa saja? Ada yang bisa nggak menyebutkan unsur-unsur tabung? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa saja? Jadi unsur-unsur tabung itu ada jari-jari tabung, tinggi tabung, sama sisi tabung. Oke, betul ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ya. Oke. Kemudian rumus luas permukaan tabung. Ya, silakan. Apa rumus permukaan tabung? 2VR dikali R tambah T. Iya, 2VR dikali R tambah T. Ya, baik. Oke. Nilai P-nya tahu nggak berapa? 22/7. 22/7 atau 3,14. 3,14. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok ini ya. Nah,
kemudian selanjutnya ini ada LKPD ya. LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan per kelompok ya. Ini LKPD-nya. Oke, ya, sama-sama silakan. Nah, untuk kelompok kinestetik, nah di sini tugasnya yaitu kalian harus membuat tabung ya. Jadi ada beberapa ukuran tabung yang harus dibuat ya. Nah, ini ada lembar kerjanya, silakan. Ya, dibagikan dulu. Ya, nah di sana ada tabung ke-1 ya. Coba diperhatikan langkah-langkahnya. Tabung ke-1 itu buatlah 2 lingkaran pada kertas karton yang berdiameter 9 cm. Kemudian yang seterusnya juga itu berbeda-beda. Nah, jadi sekarang silahkan kalian membuat. Siapa yang mau membuat tabung ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini bahan-bahannya ya. 5, 3, 1. Ya, silakan. 3. Nah, ini bahan-bahannya silakan disiapkan, dibagi. Ya. Ini udah ada penggarisnya juga, gunting dan lain sebagainya. Silakan. Jadi buat dulu lingkaran ya. Buat lingkaran, kemudian buat juga persegi panjangnya ya. Oke. Silakan. Wow, udah selesai kelompok ini? Udah. Bagus ya. Itu berbeda-beda ukurannya ya? Oke, luar biasa ya. Tuh kan kalian bisa membuat tabung ya. Volumenya juga ya betul. Ini udah diisi ya. Luas permukaannya, kemudian volumenya juga sudah diisi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok ini juga. Ya. Baik. Sekarang perhatikan semuanya ya. Kita akan permainan. Nah, di sini ada permainannya. Kalian berhitung ya kan, kalau berhitung itu biasanya 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Nah, untuk kelipatan 2 itu diganti dengan kata hore gitu ya. Dengan kata hore. Kelipatan 2 diganti dengan kata hore. Oke, sekarang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung mulai. 1. Hore. 3. Hore. 7. Oke, bagus ya. Oke, silakan untuk kelompok ini konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung mulai. 1. Hore. 3. Hore. 5. Hore. Hore, luar biasa. Bagus, konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung mulai. 1. Hore. 3. Hore. 5. 7. Baik ya, belum konsentrasi. Oke, baik, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak punya tugas ya. Jadi silakan yang suka menggambar silakan kalian gambar, tapi harus berkaitan dengan materi hari ini. Ya, yang suka menulis silahkan kalian menulis. Yang suka bercerita silahkan kalian bercerita. Ya, oke. Yang bisa membuat puisi silahkan kalian membuat puisi. Ya, yang bisa membuat karya yang lainnya silahkan kalian buat. Ya, oke. Bisa dipahami ya. Nah, di sini Bapak yakin semuanya ada potensi-potensi untuk membuat karya. Silahkan dari sekarang bisa dibuat karyanya oleh masing-masing.
Emang 95. Lah. Kita juga. Ya. Dari karya yang sudah kalian buat, silahkan dipresentasikan. Ya, ayo mau kelompok mana dulu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami berdua perwakilan dari grup visual akan mempresentasikan komik yang kami bikin. Dimulai dari Malva. Jadi di sini judulnya ada Bintang Istar. Jadi satu hari ada yang perempuan berkerudung pink bernama Nisa sedang mengendarai sebuah roket. Lalu Kami akan menampilkan lagu yang kami buat agar materi-materi yang telah kita pelajari itu gampang ditempel di otak. Oke, siap. 1, 2, 3. Bersama Pak Dani belajar MTK dengan tema tabung yang seru sekali. Ada 3 unsur atas, selimut, alas. Marilah belajar tentang tabung. Kami di sini akan menampilkan karya kami yaitu cerita. Judul ceritanya adalah Bocor. Pada siang hari, di hari Minggu, ada sekelompok siswa yang sedang melakukan karya wisata di Akuarium Volta. Di sana, mereka terkagum-kagum dengan berbagai macam koleksi hewan laut. Di sana, mereka sedang asyik melihat-lihat. Tiba-tiba, salah seorang murid berteriak meminta tolong kepada temannya. Lalu, temannya yang mendengar teriakan itu langsung dapat hadiah kaca cembung. Terus dipajang di kelas. Ini ada unsur tabung, yaitu atas, selimut, dan alas. Kami dari kelompok kinestetik akan mewakili karya hasil buatan kami. Ya, jadi ini benar-benar di hadapan kalian ini yang sedang kami tampilkan adalah hasil karya kami dari kelompok kinestetik yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran atas materi tabung ini, guys. Nih ada berbagai macam bentuk dan ukuran dan berbagai macam diameter juga. Ini hasil keringat kami sendiri ya, guys ya. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa ya, ayat 36. Silahkan dibaca bersama-sama. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Di surat selanjutnya yaitu ada Quran surat An-Nahl ya, ayat 97 yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Ya, jadi semakin kita bagus hubungannya dengan sesama manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang kita akan dapatkan juga akan semakin banyak ya untuk bekal kita. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Tabung itu adalah salah satu dari bangun ruang sisi lengkung Ya. yang memiliki 3 unsur yaitu atas, selimut, dan alas. Betul sekali, tepuk tangan ya. Oke. Nah, sekarang Bapak akan bagikan bahan evaluasi ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kalian pelajari barusan. Di sini ada beberapa soal, silakan diisi ya. Silakan diisi. Bapak akan bagikan. Silakan ini dibagikan. Dibagikan. Ya. Yes, silakan ini dibagikan. Tolong diisi ya untuk mengecek pemahaman kalian semua. Nah, coba ini diisi ya. Sudah? Udah selesai? Ya, bagus. Silakan dikumpulkan. Ya, ya. Ini udah? Ya, silakan. Ya, sini. Ya. Selanjutnya ada materi yang harus kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kalian harus mempelajari materi tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu bola ya yang harus kalian pelajari ya. Untuk selanjutnya ini ada refleksi pembelajaran yang harus kalian isi ya, tidak usah kasih nama ya. Ini untuk evaluasi diri Bapak sendiri ya nanti. Nah, di sini di dalamnya itu kesulitanku dalam belajar hari ini adalah tulis apa ya. Kemudian kesuksesanku dalam pelajaran hari ini adalah tulis. Sikap belajar yang akan aku pertahankan apa gitu ya. Kemudian sikap belajar yang akan ku perbaiki apa ya, dan masukan untuk guruku apa ya. Silakan ini diisi ya, jangan takut. Ini akan menjadi evaluasi buat kita semuanya ya. Jadi diisi saja sejujur-jujurnya ya. Silakan. Ada yang sudah? Oke, silakan kumpulkan. Nah, itu ya pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Sekian itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan buat kalian semuanya.